Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Desi Rahmadani Kusumaning Adi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga yang telah saya buat. Penasaran kan alat peraganya apa? Yuk tonton videonya sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Pada video kali ini, alat peraga yang saya buat adalah props connection wheels atau alat peraga hubungan roda-roda. Nah, sebelum itu teman-teman tahu gak sih apa itu alat peraga? Jadi, alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dari alat peraga. Manfaat yang pertama yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua, mencapai sasaran yang lebih banyak. Yang ketiga, dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. Dan yang keempat adalah dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan-pesan pendidikan yang akan disampaikan. Sebetulnya manfaat dari alat peraga ini masih banyak lagi ya, cuma di sini saya hanya mengambil 4 sebagai contoh. Nah, deskripsinya. Hubungan roda-roda ini berkaitan dengan gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi sesuatu titik tetap. Contoh yang dapat dilihat adalah gerakan bulan mengelilingi bumi dan gerakan berputar bola yang menggantung pada tali. Nah, dalam gerak melingkar ini terdapat suatu subbab yang membahas mengenai hubungan roda-roda. Terdapat 3 jenis hubungan roda-roda. Yang pertama yaitu roda-roda seporos. Nah, artinya seperti gambar yang ini ya, seporos atau sepusat. Bisa teman-teman lihat. Di sini gambar 1 menunjukkan terdapat 2 buah roda yang memiliki poros yang sama. Artinya dia ini seporos atau sepusat ya. Yang kedua, hubungan roda-roda yang dihubungkan. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar 2, terdapat 2 buah roda yang memiliki jari-jari berbeda dan dipisahkan dengan jarak tertentu. Kedua roda ini dihubungkan menggunakan tali ataupun benda-benda lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar, kedua roda ini saling menempel, tapi bersinggungan, hanya bersinggungan. Jadi ketika roda yang satunya diputar, roda yang lainnya juga akan berputar. Selanjutnya itu ada tujuan alat ini dibuat, yaitu untuk memberikan gambaran secara nyata kepada peserta didik mengenai hubungan roda-roda. Kenapa saya mengambil tujuan ini? Karena sebagaimana yang telah kita tahu ya, bila hubungan roda-roda ini tidak dapat digambarkan secara nyata, maka hanya bersifat abstrak saja, tidak jelas. Dan yang kedua, untuk menarik perhatian dan juga meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya teman-teman yang pada saat sekolah diberikan alat peraga itu dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang saya butuhkan yang pertama yaitu papan. Di sini papan berfungsi sebagai penyangga atau dudukan alat peraga yang nantinya akan saya buat. Yang kedua, roda besar yang berukuran diameternya 21,5 cm. Dibutuhkannya 2 buah ya. 2 buah roda kecil. Nah,
roda kecil ini yang nantinya akan kita taruh di tengah dan dia memiliki diameter 14 cm. Yang keempat, ada tali yang digunakan untuk menghubungkan roda. Yang selanjutnya ada dinamo. Nah, di sini alat saya nantinya akan diputarkan secara manual, namun untuk perputarannya dibantu dengan dinamo. Yang keenam ada lem Korea. Nah, lem ini digunakan untuk menempelkan dinamo pada papan dan juga pada roda tersebut. Yang ketujuh ada gunting digunakan untuk memotong, dan yang kedelapan ada penggaris untuk mengukur. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Nah, prosedur pembuatannya ini secara singkat ya teman-teman, dimana yang pertama siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, rangkailah papan sebagai penyangga dan latar belakang alat. Yang ketiga, pasang dinamo pada bagian papan alat peraga atau pada poros roda. Yang keempat, pasang roda kecil pada papan alat peraga dengan dinamo sebagai pusatnya. Pasang seluruh roda pada papan alat peraga, kemudian hubungkan roda 2 dan 3 menggunakan tali. Sambungkan dinamo dengan baterai. Maaf karena di sini saya tidak memakai baterai karena diputar secara manual. Selanjutnya yaitu gambaran alat. Nah, di sini gambaran alat saya mungkin cukup sederhana karena memang digerakkan secara manual. Mungkin bila ada yang ingin memperbarui bisa ditambahkan alat putar yang otomatis. Nah, di sini yang sebelah sini yang hanya berwarna biru saja itu roda 1, dan roda 2 ini dihubungkan lagi dengan roda yang lainnya sehingga roda yang kedua ini sepusat dengan roda yang ketiga. Kemudian roda keempat kita pisahkan sejauh R, kemudian kita hubungkan menggunakan tali seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk gambaran lebih jelasnya bagaimana alat ini dapat bekerja bisa teman-teman lihat pada video percobaan. Ketika kita memulai roda 1, maka roda 2 dan roda 3 pun akan ikut bergerak. Nah, karena roda 2 dan roda 3 bersinggungan dengan roda 1. Ketika kita memutar roda 1, maka roda 2, 3, dan 4 pun akan ikut bergerak. Nah, di sini terdapat sedikit kegagalan karena memang ukuran talinya yang terlalu kecil sehingga memang mudah untuk lepas. Nah, ketika kita putar, maka roda-roda yang lainnya akan ikut berputar seperti itu teman-teman. Nah, sampailah kita di akhir pertemuan. Bagi teman-teman tentang alat peraga yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!